Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang serius beton ya ketika sekarang negara Singapura mulai ketar-ketir dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ini ada apa ini? Tapi dalam analisa seorang konten kreator menarik juga untuk kita saksikan bahwa kenapa sih sekarang Singapura ketar-ketir dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Dan ada juga di sana semeton ya alasan kenapa sih Singapura sangat bergantung kepada Indonesia. Ini menarik untuk kita semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Wah, gila sih nih. Serangan kepada Deddy Mulyadi sekarang bahkan dari Singapura. Ketar-ketir juga nih Singapura. Karena Singapura ingin kita Indonesia itu tetap bodoh dan tetap korup. Kalau kita cerdas, kalau kita jujur, bisa bangkrut negara mereka atas dasar dua hal. Yang pertama Selat Malaka, dan yang kedua tentang bahan bakar minyak. Kita mulai dari Selat Malaka. Wah, Selat Malaka, tahu nggak kalian nih datanya? Oke, volume perdagangan di Selat Malaka yang melewati Selat Malaka itu 25 sampai dengan 30%. Kemudian transportasi minyak dunia yang melewati Selat Malaka 40%. Kemudian kapal yang melintasi per tahun lewat Selat Malaka itu 90.000 kapal. Dan Selat Malaka itu kan melewati Indonesia, melewati Singapura. Kenapa hanya melewati Singapura saja? Karena mereka jujur, karena mereka pinter. Nggak mau lihat Indonesia, karena Indonesia itu korup dan bodoh. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang ekspor minyak mentah dan ekspor ataupun impor BBM. Namun lebih lengkapnya menarik sebetulnya ya. Memang benar ya kalau kita lihat letak geografis dari Singapura begitu ya, yang dimana sekarang sebenarnya ketergantungan dan sebagian besar sumber daya apa segala macam itu memang dari Indonesia begitu. Tapi dengan apa memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy sekarang ini untuk bagaimana mencerdaskan minimal warga Jawa Barat dulu agar menjadi generasi yang cerdas, generasi yang jujur. Kayaknya kan kalau benar ya, kalau kita sudah di tahap itu, ya siapa lagi yang akan bergantung kepada Singapura ya, kecuali Singapura sendiri yang bergantung kepada Indonesia. Tapi coba kita lihat sebetulnya bagaimana kisi ketergantungan dari Singapura terhadap negara kita. Ini dia. Nggak usah munafik, Singapura pasti khawatir. Selama ini mereka hidup nyaman karena Indonesia dan negara-negara lain di kawasan masih tergantung sama mereka. Kalau Batam berkembang seperti yang direncanakan, banyak lalu lintas perdagangan yang selama ini lewat Singapura bisa beralih ke Batam. Coba bayangkan, eksportir Indonesia nggak perlu lagi lewat Singapura buat kirim barang. Investasi asing mulai beralih ke Batam karena lebih murah dan strategis. Pelabuhan Batam mulai menggantikan posisi Singapura sebagai hubungan perdagangan utama di Asia Tenggara. Kalau ini terjadi, Singapura bakal kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Dan yang paling lucu, kita nggak perlu merugikan Singapura secara langsung. Kita cuma perlu berdiri di kaki sendiri. Dan itu saja sudah cukup buat bikin mereka ketar-ketir. Selama ini ekonomi Indonesia sering dibilang raksasa yang tertidur. Potensi besar, tapi selalu kalah strategi. Nah, Prabowo datang dengan pemikiran yang beda. Indonesia harus berpikir sebagai pemain, bukan cuma jadi pasar. Kita punya SDA, kita punya tenaga kerja, kita punya lokasi strategis. Lalu kenapa kita biarkan negara lain mengambil untung lebih besar dari kita? Batam ini bukan sekadar proyek ekonomi, tapi simbol bahwa Indonesia akhirnya berani mengambil alih perannya di Asia Tenggara. Dan buat mereka yang skeptis, lihat saja nanti. Singapura boleh dominan selama beberapa dekade terakhir, tapi Indonesia sekarang siap menantang status quo. BRICS sudah pasang badan, Batam siap dibangun, dan Prabowo punya tekad kuat. Dunia harus siap menerima Indonesia sebagai pemain utama di ekonomi global. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Batam dari anak tiri, jadi anak emas ekonomi Indonesia. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang masih ragu dengan proyek ini, coba pikir baik-baik. Kenapa selama ini Batam nggak berkembang maksimal? Jawabannya simple. Karena kita terlalu nyaman dengan status quo. Batam selama ini seperti mabo anak tiri dalam ekonomi Indonesia. Dikasih perhatian, tapi nggak pernah benar-benar dijadikan prioritas. Semua tahu Batam strategis. Semua tahu potensinya besar. Tapi karena sistem perdagangan kita masih nebeng Singapura,
Kita nggak pernah benar-benar berani membangun Batam jadi pusat ekonomi mandiri. Nah, di bawah Prabowo, itu semua berubah. Batam sekarang bukan cuma rencana tapi misi besar. Ini tentang kedaulatan ekonomi. Kita nggak mau terus-terusan numpang di sistem perdagangan negara lain. Distribusi ekonomi yang lebih adil. BRICS dukung Indonesia karena mereka juga muak sama dominasi Barat. Pembangunan yang nyata, pelabuhan, kawasan industri, infrastruktur digital, semuanya sudah masuk dalam blueprint. Selat Malaka itu ibarat jalan tol utama perdagangan dunia. Setiap tahun, 94.000 kapal lewat sini, membawa sepertiga minyak dunia dan seperempat perdagangan global. Itu angka yang gila. Tapi coba tebak, siapa yang paling menikmati keuntungan dari jalur ini? Bukan Indonesia. Mayoritas kapal lebih memilih bersandar di Singapura ketimbang di pelabuhan Indonesia. Ironis, bukan? Kita punya lautnya, kita punya jalurnya, tapi yang dapat duit malah orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena Singapura main pintar, sedangkan kita masih sibuk debat sana-sini tanpa solusi konkret. Kenapa kapal-kapal lebih memilih Singapura? Singapura tahu betul bahwa pelabuhan adalah urat nadi ekonomi mereka. Mereka investasi habis-habisan, membangun pelabuhan canggih dengan kapasitas 60 juta TEUs. Dan dalam beberapa dekade ke depan, bisa mencapai 65 juta TEUs. Sementara Indonesia, seluruh pelabuhan kita cuma punya kapasitas 17,7 juta TEUs. Jauh banget kan? Lebih parah lagi, Singapura membangun pelabuhan di atas pulau reklamasi. Sesuatu yang biayanya bisa 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan membangun di tepi pantai. Tapi mereka tetap maju terus. Kenapa? Karena mereka punya dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara kuat. Sementara kita masih sibuk memperdebatkan kebijakan yang nggak pernah dieksekusi dengan benar. Kalau kita terus-terusan begini, kita akan jadi penonton selamanya. Selat Malaka akan tetap menguntungkan negara lain, sementara kita hanya bisa melihat kapal-kapal besar lewat tanpa bisa menarik mereka bersandar di pelabuhan kita. Haruskah kita diam? Tentu tidak. Sekarang Indonesia punya peluang emas, kita sudah bergabung dengan BRICS. Artinya, kita punya akses ke New Development Bank, NDB, yang bisa memberikan dana untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional. Kita bisa membangun pelabuhan yang bisa menyaingi Singapura. Dan ini bukan cuma mimpi. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara bisa jadi kunci utama. Lokasinya strategis, dekat dengan jalur perdagangan utama, dan punya potensi besar untuk berkembang. Bahkan Cina sudah tertarik untuk menjadikannya sebagai jalur ekspor langsung ke Ningbo Zhoushan. Kalau ini berhasil, Indonesia nggak perlu lagi bergantung pada Singapura. Tapi ada satu masalah besar. Singapura tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan dominasinya. Bisa lewat politik, ekonomi, atau bahkan propaganda yang membuat masyarakat kita sendiri menolak proyek ini. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada isu negatif tentang investasi asing di pelabuhan Indonesia. Dan disinilah kita harus cerdas. Kita harus melihat gambaran besar. Kalau Indonesia bisa menguasai sebagian besar perdagangan di Selat Malaka, kita nggak cuma dapat pemasukan dari logistik, tapi juga dari pajak, pekerjaan baru, dan pertumbuhan industri maritim. Jadi itu mungkin alasannya sebetulnya semua kebijakan yang mengarah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kesannya selalu ditolak begitu. Entah kemarin kebijakan dari Kang Deddy misalnya ditolak oleh KPAI, ditolak oleh anggota dewan dan sebagainya. Kalau kita mendengarkan video tadi, kalau generasi kita ini menjadi generasi emas begitu yang cerdas, ini bisa dibayangkan sebetulnya bagaimana majunya, bagaimana kayanya begitu. Tadi disebutkan bahwa ekonomi itu Indonesia itu adalah ekonominya seperti raksasa yang tertidur begitu. Ini kalau ini bangkit, wah bisa tidak stabilkan kondisi negara lain termasuk Singapura begitu ya, yang dimana kalau secara strategis tadi disebutkan bahwa Batam itu jauh lebih bagus daripada Singapura ya. Ini semakin menarik sebetulnya ya, kita lanjutin. Indonesia kini benar-benar menunjukkan taringnya di kancah global. Keputusan strategis pemerintah untuk membangun pelabuhan besar di Selat Malaka telah mengguncang Singapura hingga ke akar-akarnya.
Negara kecil yang selama ini menikmati monopoli perdagangan di jalur tersibuk dunia itu kini harus bersiap menghadapi pesaing yang tidak main-main. Indonesia, dengan segala kekuatan ekonominya, telah mengambil langkah yang akan merombak peta perdagangan global. Singapura, yang selama ini nyaman dengan posisinya sebagai pusat logistik Asia Tenggara, kini dibuat gelisah massal. Rencana pembangunan pelabuhan raksasa ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk mengakhiri dominasi Singapura. Dengan posisi strategis di Selat Malaka, pelabuhan ini akan menjadi pusat distribusi baru yang mampu menyaingi Singapura dalam berbagai aspek. Keputusan ini selaras dengan visi besar Indonesia untuk tidak lagi menjadi sekadar penonton dalam rantai perdagangan dunia, melainkan pemain utama yang menentukan arah permainan. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi menyerahkan keuntungan besar ini ke tangan negara lain. Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari 40% perdagangan dunia melewati Selat Malaka. Singapura telah lama memanfaatkan jalur ini untuk menjadi salah satu pusat logistik paling sibuk di dunia. Namun, Indonesia yang memiliki wilayah lebih luas dan sumber daya yang lebih besar, akhirnya sadar bahwa sudah saatnya mengambil peran utama. Proyek pelabuhan ini akan didukung oleh berbagai infrastruktur modern, termasuk jalur kereta barang, kawasan industri terintegrasi, dan fasilitas logistik mutakhir yang akan membuat arus perdagangan lebih efisien dan murah dibandingkan dengan Singapura. Tidak hanya itu, pelabuhan baru ini akan menggandeng mitra-mitra strategis dari China dan Rusia. Beijing, yang saat ini tengah mengembangkan proyek Belt and Road Initiative, melihat Indonesia sebagai mitra kunci dalam membentuk jalur perdagangan yang lebih luas. Sementara itu, Rusia yang kerap berseberangan dengan Barat tentu tak segan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi tekanan dari negara-negara yang merasa kepentingannya terancam. Dengan adanya dukungan dari dua kekuatan besar dunia ini, posisi Indonesia semakin kokoh dan tidak bisa diremehkan lagi. Kecemasan Singapura semakin bertambah ketika para analis ekonomi mulai memperhitungkan dampak jangka panjang dari pelabuhan baru Indonesia ini. Jika selama ini Singapura mengandalkan pajak tinggi dan biaya layanan pelabuhan yang mahal sebagai sumber pendapatan utama, kehadiran pelabuhan Indonesia yang lebih kompetitif akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian mereka. Banyak perusahaan logistik internasional mulai mempertimbangkan opsi baru yang lebih hemat biaya, dan Indonesia adalah jawabannya. Jadi segitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi sekarang kita sudah sepakat yuk semeton ya, bahwa semua yang menentang sekarang kebijakan dilakukan oleh Kang Deddy adalah orang-orang yang punya kepentingan agar negara kita ini tidak akan pernah maju begitu. Akan terus ada, mohon maaf, keributan, tawuran, generasi-generasi kita sibuk dengan itu begitu. Sibuk dengan hal-hal yang penting. Sehingga kita terlalu nyaman dengan itu, bahkan nanti ya itu yang dia takutkan. Nah, dengan gebrakan yang dilakukan sekarang Kang Deddy, bagaimana sekarang anak-anak yang terlantar, kemarin anak-anak yang tidak punya orang tua akan dibina, akan dibentuk menjadi generasi yang pintar begitu ya. Kita doakan sebetulnya ini akan menjual ke seluruh Indonesia begitu, dengan kebijakan yang dilakukan sekarang oleh Bapak Presiden kita juga yang selalu ditentang sama orang yang tidak mau negara kita menjadi negara maju. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.